Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahrub, saat ini bertugas sebagai staf sekretariat pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Video ini saya buat sebagai tugas praktek belajar lapangan atau PBL peserta diklat PDPS gelombang 1 angkatan 7 tahun 2022 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video ini saya dibimbing oleh Bapak DRS Joko Slutio MSI selaku Widyaswara Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jogja. Lokus tugas saya berada di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sidoarjo di Jalan Pahlawan 5 Sidoarjo. Sekilas tentang Balai PMKS Sidoarjo. Pada tanggal 27 Februari tahun 1975 sampai 1976, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Departemen Sosial Republik Indonesia membangun sebuah panti dengan nama Panti Rehabilitasi Sosial atau PRS dengan subjek penanganan gelandangan, pengemis, dan orang telantar. Kemudian berubah nama menjadi Sasana Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Orang Telantar. Pada tanggal 23 April tahun 1994, namanya berubah menjadi Panti Sosial Bina Karya atau PPSBK atau Mardimulyo Sidoarjo. Lalu berubah nama lagi menjadi Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo. Dan pada tanggal 9 November tahun 2016, Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMS Sidoarjo dengan objek penanganan 5 PMKS yaitu gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, anak jalanan, dan wanita tunasusila. Balai PMKS Sidoarjo mempunyai visi penanganan penyandangan masalah kesejahteraan sosial dari sudut-sudut jalanan di perkotaan. Sedangkan misinya meningkatkan kualitas SDM, profesionalitas pelayanan terhadap PMS jalanan, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi mekanisme kerja penanganan PMKS dengan pemerintah kabupaten kota, mengembangkan jaringan kerjasama dengan kelompok profesional dan perguruan tinggi untuk mengembangkan metode dan teknik pelayanan. Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas dinas sebagai penampungan pertama dan atau sementara pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi klien gelandangan pengemis, gelandangan pengemis psikotik, wanita tunasusila, dan anak jalanan ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah 1. Atau A. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. B. Pelaksanaan seleksi calon klien. C. Pelaksanaan pelayanan sosial. D. Pelaksanaan rehabilitasi sosial. D. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar klien. F. Pelaksanaan konsultasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga, masyarakat. G. Penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan. H. Penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial. I. Pelaksanaan teknis pemulangan klien yang telah memiliki keterampilan dasar dan keberfungsian sosial. J. Pelaksanaan ketatausahaan. K. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan. Dan terakhir, I. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun persyaratan kriteria klien untuk masuk pada Balai PMKS Sidoarjo adalah 1. Sehat jasmani, tidak berpenyakit menular, tidak sedang dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan medis atau rawat inap atau cacat berat, tidak sedang berurusan dengan aparat penegak hukum, mampu beraktivitas untuk diri sendiri, bersedia diasramakan, bersedia mentaati tata tertib dan peraturan Balai PRS PMKS Sidoarjo, membawa surat pengantar atau rujukan dari instansi pengirim atau kepolisian. Adapun karakteristik
atau ciri penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah berpenampilan kotor sebagai penderita penyakit, tidak mempunyai penghasilan tetap atau dan terlantar, ditolak oleh keluarga atau tulang punggung keluarga, tak teratur atau liar, serba terbatas atau kecerdasan, kebersihan, pendidikan, sopan santun, dan lain-lain. 6. Untuk memiliki cara pandang yang berbeda. Dan untuk yang ketujuh, berperilaku tidak sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat. 8. Tidak sadar dengan masalah. Metode dan teknik pekerjaan sosial pada Balai PMKS Sidoarjo yang digunakan adalah menggunakan metode mikro, yaitu praktek pekerja sosial dalam memenuhi kebutuhan serta mengembangkan individu dan keluarga. Model pemecahan masalah menunjukkan bahwa pekerja sosial menolong klien secara rasional untuk memikirkan masalahnya sendiri, memberikan konsultasi terhadap solusi pemecahannya, dan melihat hubungan-hubungan masalah interpersonal seperti meningkatkan cara berpikir positif dan menghilangkan yang negatif, kesalahpahaman dan konflik di antara berbagai hubungan. Tujuan praktek pelayanan klien Balai PMKS Sidoarjo menggunakan pendekatan fungsional bertujuan untuk pelepasan kekuatan atau power klien untuk mencapai kepuasan pribadi dan sosial. Proses casework mengandung 4 komponen dasar, yaitu A. Komponen orang atau person klien, B. Komponen masalah problem atau yang dihadapi, C. Komponen tempat atau place di Balai PMKS, D. Proses menggali klien melakukan pendekatan secara membangun komunikasi agar mudah mendekati masalah, mencari tempat yang nyaman buat klien. Pekerja sosial di Balai PMKS harus melakukan proses diagnosa, yaitu A. Mengumpulkan data atau gathering the data, B. Studi diagnosa tentang 1. Kondisi fisik yang mencangkut ketidakmampuan dan penyakit yang dialami klien, 2. Psikologikal yang mencangkut steady state pada pola perilaku, reaksi terhadap tekanan atau transisi tahap perkembangan klien, contohnya masa adolesi, 3. Sosial yang menyangkut interaksi dengan lingkungan, C. Evaluasi atau evaluatin, D. Hasil diagnosa diagnostik produk, intervensi atau intervention fokus studi sosial assessment diagnosa dan sanksi-sanksi yang dilakukan pekerja sosial dan klien. Evaluasi menurut Sulman ada 2 bentuk evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Pekerja sosial dalam melakukan pelayanan harus mempunyai prinsip-prinsip pekerjaan sosial mikro yang dibagi menjadi 6, yaitu 1. Individualisasi, 2. Ekspresi emosional secara bertujuan, 3. Ketertiban emosional secara terkendali, 4. Penerimaan, 5. Menentukan diri sendiri, 6. Kerahasiaan. Peranan pekerja sosial mikro sebagai berikut. Penyembuh atau terapi. Seorang terapi menggunakan strategi-strategi dan teknik-teknik yang dirancang untuk menolong klien yang depresi agar mampu memperbaiki pandangan negatifnya mengenai diri mereka sendiri, dunia dan masa depan, serta kepercayaan-kepercayaan maladaptif yang turut menyebab pandangan-pandangan seperti itu. 2. Konsultan atau konselor. Sebagai konsultan, pekerja sosial memberi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi klien. 3. Penyerasi masyarakat atau social integrator. Sebagai pemersatu masyarakat, pekerja sosial harus mampu untuk menyatukan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku setiap komponen manusia masyarakat dalam kehidupan masyarakat. 4. Pembimbing. Peran ini terlebih dahulu harus mampu mengenal dirinya sendiri, saling mengetahui latar belakang pekerjaan, keluarga, dan filsafat pertolongan. 5. Pendidik. Peran sebagai pendidik meliputi pemberian informasi yang akurat tentang sumber-sumber
6. Pemecah masalah. Pekerja sosial membantu klien secara rasional untuk memikirkan masalah yang belum dapat diatasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas video PBL saya. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.